Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuridan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita. Pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama pada pukul 7.30 pagi dilaksanakan secara onsite dan juga secara online atau live streaming melalui channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Ibadah raya kedua pada pukul 10 pagi dilaksanakan secara onsite saja tanpa online atau live streaming. Informasi kompak ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan secara pribadi, bisa menghubungi nomor telepon sekretariat gereja yang tertera di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sekali lagi shalom. Saya yakin dan percaya kita yang ada hari ini datang dengan bersuka cita, dengan penuh antusias untuk datang beribadah. Yang bersuka cita sekali lagi lambaikan tangannya. Yes. Oke, kita siapkan hati kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa pujian penyembahan kita yang terbaik. Kita sempatkan waktu kita mau datang ke hadirat Tuhan. Bawa seluruh kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Gunakan waktu yang ada sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami datang Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, yes. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bersama katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita angkat pujian ini lebih dalam lagi, katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus
jadi berkat. Angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan pakai, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami kuat, Tuhan. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lebih sungguh katakan, oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Dan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dengan lembut katakan, oh Tuhan. Biar ini lagu jadi doa kita. Pakailah hidup Yesus, selagi ku kuat, aku amin. masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku, amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Oh, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh, dan hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan
Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari menyembah Dia, bawa setiap korban syukur keadanya Tuhan. Oh, ini setiap hati kami, Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Allah yang agung. Ini setiap kami Tuhan, kami tak ingin menyia-nyiakan waktu yang kami punya Tuhan. Biarkan kami datang untuk melayani-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Pakai setiap kami. Oh, mari Bapak Ibu, naikkan pujian penyembahan-Mu kepadanya. Dia Allah yang layak, Dia Allah yang agung untuk kita sembah. Yes, berikan pujian terbaik kepadanya ya Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, kami mau ada di kaki-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Oh, jiwa kami haus Tuhan, jiwa kami lapar. Kami butuh Engkau Tuhan, ada di setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Oh, naikkan sembah pada Raja segala raja. Engkau kuatku Tuhan. Oh, kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima Oh, kasih Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Jadikan kami alat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami. Oh, kami anak-Mu, tuntun langkahku Tuhan, tuntun setiap kami. Biar kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia. Kami sangat bangga punya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, kami bawa korban syukurku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan-Mu Tuhan.
Dan tiba saatnya kami akan lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Mari hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, kita akan mau lebih lagi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan Dia adalah sobat kita yang terbaik. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Ada sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Panggil namanya, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Amin. Yesus. Panggil namanya. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih semangat lagi kita angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Bersama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Angkat kedua tangan dan katakan, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Yes. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan, amin. Firman-Mu Yes. siang dan Kami pegang malam. perintah-Mu, Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan.
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya rindu lagu ini menjadi doa kita, sama-sama kita katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi ku renungkan firman-Mu, Yes, siang dan malam kami ku pegang pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam Tuhan. Dan kami mau pegang perintah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami boleh bawa pulang benih firman-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan satu hal kami akan melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu melalui YouTube ya. Sekalipun kita melalui online, tetapi ada sukacita. Katakan amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Luar biasa orang tua saya, Komisi Umas yang saya kasihi, terlebih yang Tuhan kasihi. Hari ini kita patut mengucap syukur karena kita mau belajar bersama-sama. Bulan ini adalah bulan di mana temanya menjadi berkat. Sedangkan tema di Komisi Umas adalah kehidupan yang menjadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah kesulitan hidup yang semakin menekan kita? Pandemi belum berkesudahan, COVID masih meningkat. Nah, kita harus jaga ya, taati prokes. Terkadang kita berpikir, saya ini sudah tua, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya pun juga kadang berpikir gitu, usia saya tambah bertambah.
Tapi saya katakan apa yang harus bisa saya lakukan. Saya percaya orang tua saya di tempat ini pasti memiliki cara pandang yang berbeda. Usia yang bertambah bukan menghalangi kita untuk tidak melakukan apa-apa. Jadi dengan alasan apapun, kehidupan kita harus jadi berkat. Katakan, kehidupan kita harus jadi berkat. Ya, puji Tuhan. Nats utama kita adalah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Perikopnya garam dan terang dunia. Garam dan terang. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah garam dunia. Ayat 13. Ayat 13 dikatakan kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa diasinkan? Ya. Nah, kalau kita dikatakan kita adalah garam dunia, Bapak Ibu tahu kan garam itu yang ada di rumah kita? Ya. Garam itu adalah pengawet makanan yang biasa digunakan oleh kita, ya, oleh Bapak Ibu, oleh saya. Nah, sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, harus membawa pengaruh yang baik di tengah dunia yang semakin jahat. Untuk itu, supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan keadaan dunia yang semakin jahat, apa yang harus kita lakukan? Tentunya melalui kehidupan kita. Apa itu? Melalui tutur kata kita, ya. Melalui tutur kata kita, melalui sikap kita, melalui apapun yang kita lakukan, biarlah itu dirasakan oleh banyak orang. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Penuh kasih, ya. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kata-kata kita harus penuh kasih. Ya, ayat tadi dikatakan kata-kata kita harus penuh kasih. Kalau misalkan ini saya bertemu dengan Ibu Repto misalkan, ya. Ibu Repto, apa kabar? Bagaimana kondisi Ibu hari ini? Jangan, Ibu, gimana kondisinya hari ini? Ya, setiap orang pasti berbeda-beda cara penyampaiannya. Tetapi kita mau belajar untuk bertutur kata yang baik, ya, supaya menjadi berkat buat orang lain, menjadi berkat buat orang-orang yang kita temui. Lalu bagaimana kalau misalkan orang itu tidak bisa
menerima apa yang kita sampaikan? Apakah kita langsung, orang ini menggerutu seperti itu? Tentunya tidak, ya. Mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mengasihi mereka dengan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, supaya kasih itu dirasakan oleh banyak orang. Markus 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hampar, dengan apakah kamu mengasinkan? Hendaklah kamu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Jadi hidup kita harus membawa damai terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa itu di sekitar kita? Di sekitar kita bisa keluarga kita, bisa tetangga kita, bisa lingkungan pekerjaan kita, di mana kita berada. Jadi hidup kita harus berdampak karena kita ini garam. Kalau ditaruh di makanan, garam itu kan akan membawa rasa ya. Akan membawa rasa yang terpenting, tidak terlalu berlebih ya. Kalau berlebih jadi apa? Tekanan darah tinggi nanti ya. Jadi garam itu harus dirasakan oleh banyak orang. Membawa dampak yang baik. Nah, apakah selama ini kita sudah membawa dampak yang baik buat orang-orang yang ada di sekitar kita? Atau kita malah membawa dampak yang tidak baik? Bagaimana mereka itu akan diberkati melalui hidup kita? Garam itu tidak dapat dalam satu tumpukan, tetapi garam itu harus terus-menerus dirasakan dampaknya, ya. Tidak hanya kepada orang-orang yang sudah percaya Kristus aja kita berada, tetapi garam itu juga harus dirasakan seperti tadi saya katakan oleh lingkungan kita, oleh orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Mereka akan merasakan kasih Tuhan. Oh, seperti ini toh kehidupan orang yang percaya Tuhan. Mereka akan merasakan itu. Di saat mereka butuh pertolongan, kita bisa menolong mereka. Di saat mereka butuh kasih Tuhan, mereka merasakan kasih Tuhan itu lewat hidup kita. Terkadang hal ini lupa ya untuk kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah terlalu sibuk dengan padat nih pelayanan, sampai kita lupa untuk kita tidak berbagi dengan orang lain, ya. Berbagi itu bukan hanya bicara materi, tetapi berbagi itu juga berbicara penyediaan waktu kita kepada mereka. Kesediaan kita untuk mendengar mereka bercerita kepada kita. Orang-orang yang di sekitar kita, mereka akan merasakan keharuman kasih Kristus melalui hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersama-sama benar-benar ingat bahwa kita ini garam. Kita harus jadi dampak buat orang lain. Kita tidak mau lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi kita mau keluar. Keluar berarti bukan, saya harus pergi ya, kemana, ke Jakarta, kemana, enggak. Tapi lihat
keluar lihat sekitar kita. Ya, mulai sekarang saya pun juga. Kebenaran yang kedua adalah kamu adalah terang dunia. Tadi di ayat 14, kita harus berguna bagi orang lain. Jangan berpikiran bahwa kita harus menjadi terang dunia itu berarti kita harus pergi. Enggak, tetapi kita pergi tetap. Tetapi bukan pergi artinya saya harus ke Jakarta, saya harus kemana. Enggak, tetapi kita harus menjadi terang dunia, terang bagi lingkungan kita, terang bagi saudara-saudara kita, terang bagi tetangga kita. Mereka yang belum percaya Kristus. Semua orang percaya Yesus adalah terang di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Kita harus menyinari dunia ini. Karena dunia ini tidak semakin baik, dunia ini semakin jahat. Sebagai terang dunia, mereka tampak jelas dan terlihat di mata kita. Dan banyak mata tertuju kepada mereka. Ya, kepada orang-orang yang hidupnya menjadi terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kota yang di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau terang itu nampak sedikit saja, itu dirasakan ya dampaknya. Dan kita harus menjadi mercusuar buat mereka, menerangi mereka. Kita harus bercahaya seperti terang tadi ya. Kita harus tetap bercahaya. Dan melalui kebenaran firman, melalui khotbah yang kita terima, melalui kebenaran firman yang kita baca saat teduh kita, maka itu harus kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita temui atau kita jumpai. Gantang itu bukan diletakkan begitu saja ya. Kalau diletakkan begitu, dia akan menutupi, tertutup ya. Gantang itu gentong yang besar gitu ya. Jadi kalau diletakkan di situ tidak akan menerangi. Tetapi kalau di kaki Dian, di atas gunung, dia akan menerangi. Ya. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Melalui cara hidup yang baik di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, kita harus belajar untuk menerangi dunia ini. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi Yesus adalah terang dunia itu. Mau apa lagi kita kalau kita tidak mengikuti Yesus? Karena dikatakan dalam firman Tuhan tadi,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup itu. Oleh karena itu, kita mau mengikut Yesus, kita mau berjalan bersamanya, supaya terang itu nyata dalam hidup kita dan membawa dampak bagi banyak orang. Yohanes 5 ayat 35a, ia adalah pelita yang menyala yang bercahaya. Yesus adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Itu yang dibutuhkan oleh banyak orang. Dan biarlah hari ini kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Ayat penutup Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan mengingatkan kita di akhir renungan saya pada hari ini. Jadi kita harus benar-benar melakukan hal-hal yang benar, yang mulia itu. Perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita. Saya mengingat apa yang Ibu Gembala pernah sampaikan, 4P. Pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan itu harus selaras dengan kebenaran firman. Harus selaras dengan apa yang Tuhan mau sesuai dengan kebenaran firman ini. Dan saya percaya Bapak Ibu di tempat ini, Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman ini, pasti saya pun pasti merasakan saya harus menjadi dampak buat orang lain. Kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain itu biarlah itu ada dalam diri kita. Kebenaran firman Tuhan tadi yang sudah saya sampaikan, kita adalah garam dan kita adalah terang dunia. Itu harus diingat. Dan harus dilakukan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, firman kebenaran-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama. Biarlah itu benar-benar kami hidupi, tidak sekedar kami mendengar. Kami ini adalah garam dan terang dunia, dan biarlah kami ini menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, sehingga orang lain akan merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Berkati Komisi Umat, berkati seluruh pengurus yang ada, kuasa Tuhan bekerja atas mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah, Tuhan, Engkau memberikan solusi dan jalan keluar buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh orang tua kami ini ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu, orang tua yang saya kasihi, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa pertolongan dari Roh Kudus
turun melimpah sempurna. Doa berkat ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.